ya memang online yang membantu gitu dah. Alhamdulillah Jabodetabek, Kalimantan, Sumatera udah jelas, alhamdulillah banyak, NTT, Bali, dan kemarin alhamdulillah ada customer dari Jepang minta sambal lado, ya udah kita kirimkan, alhamdulillah selamat sampai Jepang. Halo kerabat Andalas TV, saya Rudi Antono dalam program Andalas Ngepas. Saat ini kita akan berbincang dengan salah seorang pelaku usaha kecil menengah, UMKM ya, usaha mikro, kecil dan menengah. Ia seorang kalau saya melihatnya orangnya sangat inspiratif ini. Namanya Ayu Melisa Putri, owner Rangkurai. Betul Ayu? Iya, udah. Owner ya. Rangkurai. Owner ini keren juga namanya owner nih. Masya Allah. Rangkurai. Usaha kuliner dan produk-produk oleh-oleh ya. Oleh-oleh. Awalnya sih keripik kentang dah. Awalnya keripik kentang. Setelah itu? Awalnya dulu keripik kentang. Sejarahnya. Ya. Ada sejarahnya juga? Iya, sejarahnya. Kita dengar lah. Oke. Jadi sebenarnya jualan keripik kentang ini nggak sengaja gitu. Tidak sengaja ya? Waktu dulu kan kuliah di IPB. Kuliah di IPB kan orang tua sering ngirimin keripik ya. Lalu makanan kayak gitu kan. Lalu ada teman kosan, satu kosan yang suka banget sama keripik kentang yang buatan orang tua ini, dan dia ngotot pengen beli gitu loh. Terus udah dibilang enggak dijual, enggak pokoknya aku mau beli, waduh. Terus akhirnya dicoba jualan. Alhamdulillah waktu itu karena masih awal kuliah kan Daya. S1 itu? S2 di Bogor. S2 di Bogor. Ya. Terus habis itu mencoba juga titip di swalayan di Bogor, tapi karena karena susah juga ngehandle-nya kan, Ayu kuliah, yang ngirim kan orang tua di kampung, jadi kan rada ribet, jadi diputuskan ya fokus kuliah dulu aja gitu. Nanti habis kuliah baru Ayu yang bikin sendiri kayak gitu loh dah. Itu awal ceritanya. Dan tapi waktu itu belum Rangkurai namanya ya? Udah Rangkurai. Jadi kan waktu orang udah pesan itu udah bikin Rangkurai pas nitip-nitip ke swalayan itu kan udah bikin Rangkurai. Dan itu juga susah dapat nama brand Rangkurai itu dah. Kenapa susah? Karena mikir waktu itu kan baru pertama kuliah ya Daya. Pertama kuliah S2 itu kan anak Sumatera pergi ke Jawa itu lumayan berat ya Daya. Awal pertama kuliah lalu diskusi pengen bikin usaha ini sama ada yang bukan tim ya, ada yang ngedesain logo sama brand Rangkurai ini. Lalu disuruh ya udah bagus kayak gitu kan, punya usaha, tapi harus pikirin brandnya. Terus Ayu disuruh mikirin brandnya waktu itu banyak ya, Ayu masukin nama ke desainernya, itu kakak sendiri ya, itu ditolak banyak dah. Misalkan dapur Uni Ayu, dapur ini gitu kan, nggak, jelek katanya, semuanya ya? Nggak boleh, nggak mau kata dia kan. Itu sampai udah doa habis sholat itu doanya, ya Allah apa nih nama ininya usahanya gitu kan. Akhirnya sekian banyak revisi gitu kan, akhirnya sampai bikin dapur Bundo Ayu apalah nggak jelas gitu kan dah. Dan di reject sama kakak, dan akhirnya dapat Rangkurai. Kayak gini penulisannya, kan Rangkurai itu kan biasanya KURAI gitu kan. Nah, tapi Ayu modif sedikit kayak gitu loh dah. Terus logonya Ayu pengen kayak gini-gini. Ternyata dimodifnya seperti apa nih? Jadi KHURAY. Kalau di Haki kita ke daftarnya kayak gitu. Gitu. Tapi walaupun Haki nanti ada yang ngedaftar Kurai ini,
nggak bisa lagi karena udah sama ini kan dah pelafasan ya, nggak boleh. Jadi kalau kita sama pelafasan. Jadi tidak kalau akan ada orang yang atau ambil orang mau brandnya ya. bikin etek kurai apalah gitu kan, itu akan ditolak haki karena itu udah ada yang sama pelafalan kayak gitu. Ayu. Iya dah. Ini kan semula keripik kentang ya. Itu kan di S2 ya. Setelah itu Ayu kan melanjutkan studi ke Korea ya. Iya, udah panjang perjalanannya. Tapi akhirnya memutuskan kembali memulai usaha. Kenapa? Ada apa? Jadi gini dah. Emang jiwanya itu emang menggaleh mungkin dah. Karena dari jiwanya menggaleh ya. Karena dari kecil itu mungkin karena salah satu faktor latar belakang keluarga juga kali ada. Jadi dari kecil tuh cita-citanya cuma satu, ingin jadi orang kaya kayak gitu loh. Pokoknya ingin jadi orang kaya. Iya. Ya yang Ayu lihat dari kecil itu orang yang kaya itu pebisnis kayak gitu loh. Iya. Ya kalau kamu ingin kaya ya kamu bisnis kayak gitu loh. Dan jadi udah termindset kayak gitu. Apalagi orang tua Ayu sendiri. Kalau tiap minta uang alasannya orang tua nggak ada uang karena apa? Karena bukan saudagar kaya. Jadi kan termindset gitu loh sama di otak kita dari kecil bahwasannya. Kamu kira ibu ini ayah ini orang saudagar atau saudagar apa? Kaya gitu kan. Jadi kan termindset anak kecil itu kan. Oh yang kaya itu ya saudagar kayak gitu kan. Jadi kepikirannya pun ya tetap hatinya pun juga menggalehin jualan. Walaupun sudah S3 ya? Ya baru setahun. Baru setahun dan Insya Allah nanti lanjutkan, tapi kayaknya sekolah bisnis di IPB sih dah. Wah, bisnis lagi ya. Artinya dimatangkan di Urangkurai dulu ya? Iya, tapi udah stable di Urangkurai baru Ayu sekolah kayak gitu. Itu kan waktu itu beasiswa ya Ayu, dan Ayu memutuskan pulang untuk membangun usaha yang namanya Urangkurai. Respon orang tua bagaimana? Kalau respon orang tua ya pastilah ada susah. Dan itu pun susah menyebutnya ya. Nggak langsung disetujui juga. Waktu itu juga sempat ngajar dulu dan akhirnya ya udah Bismillah mau bisnis kayak gitu kan. Tapi banyak polemiknya kan. Banyak polemiknya. Karena kan kita udah sekolah kan pasti orang tua mikirnya kita jadi dosen, tapi namun kenyataannya kan udah S2 kan? Tapi kan kenyataannya orang tua ngelihat kita gotong-gotong kentang juga kayak gitu kan, ke pasar juga, kotor-kotoran juga ke pasar kayak gitu kan, nggak ya ke di dapur luar juga, di luar ekspektasi orang tua. Tapi udah berkali-kali dibilang kan ini cuma di awal, nanti kalau udah besar kan bukan Ayu yang masak, bukan Ayu yang ini gitu kan. Tapi ya karena udahlah Bismillah, karena udah berazam pengen jualan, udah Bismillah gitu. Bismillah, dan sekarang sudah mulai dikenal ya. Alhamdulillah. Apalagi di Sumatera Barat kalau dia Urangkurai ya. Oh iya dah. Urangkurai ya. Selain apa keripik kentang, apalagi produk kuliner yang Ayu bikin ya? Karena apa ya? Pandemi ini ya, bukan dibilang membantu juga bukan, tapi ini peluang bisnis juga. Ayu lihat kan banyak orang nggak bisa pulang kampung. Jadi kan banyak perantau Minang itu rindu masakan otentik Minang yang nggak ada di perantauan, kayak yang best seller itu kan sambalado. Kemudian itu kalau untuk ada juga best sellernya ya, sambalado. Sambalado apa itu yang best sellernya? Banyak. Awal-awal bikin itu kan yang tradisional banget, yang otentik Minang banget itu kan macuarai. Yang teri tawar itu kan. Dan alhamdulillah berapa kali lumayan cepat perputarannya gitu. Lalu setelah itu orang bikin ini, mau ini dong teri Medan, mau cumi asin, mau ati, ya udah itu permintaan pasar ya kita bikin kayak gitu. Alhamdulillah di kuartal pertama aja itu kita bikin itu bisa 250 botol terjual gitu. Dan dalam 3 bulan. Dalam 3 bulan. Jadi packagingnya botol ya? Iya, botolan. Toples. Bukan yang kecil 200 ml kecil. Gitu. Alhamdulillah. Dan lain juga kita ada ini masakan otentik lainnya itu kan Bukit Tinggi kan, niat Ayu bikin Korea ini pengen melestarikan lah. Banyak orang yang nggak tahu masakan otentik Bukit Tinggi yang 7 itu ada. Kalau itu namanya samba adai kan dah. Samba adai ya. Samba adai kurai gitu kan.
salah satunya yang rasanya bisa dikirim jauh tuh ya satu ada anyang daging itu tuh atau sampadeh daging gitu, tapi dia nggak ada kuahnya gitu dan kita bikin kering dan itu alhamdulillah banyak peminat karena memang kita menggunakan bumbu benar-benar nggak pelit rempah kayak gitu dan jadi dan juga satu lagi dia tahan di jalan dah si anyang daging ini karena udah nggak ada airnya lagi kan. Dan itu menjadi bestseller juga. Selain itu apa sampadehnya lagi yang dijual? Kalau yang hari-harian sih banyak dah, tapi ya? Karena kita sekarang targetnya online, jadi kita lebih fokus ke yang laku di online aja dah. Laku gitu. Yang di online. Dan yang laku di online itu memang balado. Terus yang otentik Minang itu kayak anyang daging, itiak lado hijau, ayam lado hijau itu bisa dikirim ke Jabodetabek, bisa Jabodetabek Bandung, insya Allah aman. Tiap hari ada pesanan terus ya? Alhamdulillah dah. Alhamdulillah. Kira-kira berapa? Ayo, misalnya biasanya kan udah jalan ini udah berapa kilo per hari misalnya gitu kan? Bikin keripiknya. Iya, keripiknya termasuk sambalado nggak bisa dikiloin ya? Iya, nggak bisa. Paling botolan. Paling botolan ya. Kalau sehari botolannya berapa tuh? Kalau sekarang tuh nggak nentu ya. Nggak nentu ya? Nggak nentu, tapi Ayu selama ini pembukaannya per bulan sih dah. Per bulan ya, pembukanya per bulan. Ya. Bisa kalau kentang bisa lah 200 kilo sebulan. Alhamdulillah 200 sampai 300. Selama ini sih puncaknya 300 gitu dah. Sebenarnya demand-nya lumayan cukup tinggi. Tapi karena masih terbatas transportasi kayak gitu-gitu kan dah. Karena kita di Bukit Tinggi kan. Ya doakan semoga ada transportasi jadi bisa itu ya dah. Iya. Menyebarkan Angkurai. Kalau online kan lebih cepat ya. Cepat juga, tapi kita butuh juga kan yang offline biar lebih masif lagi. Selain online, kemana aja dipasarkan Ayu? Kalau keripik, orang beli ke rumah juga banyak kayak gitu. Ke rumah ada offline juga ya? Offline tetap ada. Orang Bukit Tinggi juga sekitarnya juga banyak. Kalau sejauh ini ya memang online yang membantu gitu dah. Alhamdulillah Jabodetabek, Kalimantan, Sumatera udah jelas. Alhamdulillah banyak. NTT, Bali, dan kemarin alhamdulillah ada customer dari Jepang minta sambalado, ya udah kita kirimkan, alhamdulillah selamat sampai Jepang. Sampai Jepang. Berapa hari itu? Hampir 14 hari. Sambaladonya tahan? Alhamdulillah, dan itu kita juga shock kan. Waktu itu udah bilang ke customer, soalnya saya belum pernah kirim jauh gitu kan. Nanti kalau gimana jalan, udah nggak apa-apa kirimin aja gitu kan. Terus tapi kita ganti packagingnya, kita vakum, bener-bener vakum kan. Dan alhamdulillah sampai nggak masuk udara lah ya. Iya. Jadi alhamdulillah selamat sampai Jepang. Selamat dan orangnya menikmati ya. Menikmati ya, masih tetap enak. Terus udah penasaran kan ini gimana gitu kan. Waktunya sambaladonya apa yang dikirim waktu itu? Itu ada ati, ada teri medan, ada cumi asin, ada apa namanya? Lengkap diminta ya. Terasi, pokoknya dia kangen ini pokoknya kirimin gitu kan. Oh ya udah gitu kan. Ini kerabat Andalas TV juga pengen pesan ya kalau dengarnya. Iya, yang di perantauan. Karena makanannya orisinil kan, otentik kan. Dan kita kalau bagi perantau kan pasti nanya, sering tuh perantau nanya ini lado dare enggak? Gitu kan. Gitu. Kan cabai Bukit Tinggi ini kan terkenal ya Daya. Iya, lado dare. Khawatirnya ada cabai dari luar kan. Iya. Nah, rasanya kan berbeda kan. Iya, pasti tanya. Nggak sering juga, adalah beberapa yang nanya ini yang ngerti ini kan. Sekarang yang mengerjakan Ayu sendiri atau ada yang membantu? Kalau yang ngerjain tetap Ayu gitu dah, tapi ada yang membantu, ada 3 orang. Ada 3 orang. Ada ibu-ibu 2 orang di dekat rumah, sama orang tua sendiri kan. Iya, artinya memberdayakan orang sekeliling juga ya. Iya, akan bisa terberdayakan lebih banyak lagi gitu kan. Kalau sudah beraktivitas seperti itu, apa kata ibu lagi? Gimana ya dah? Sekarang kan ngelihat alhamdulillah, waktu awal-awal sih orang tua rada-rada pesimis gitu dah. Rada pesimis ya. Tapi ngelihat orang, gimana, dari mana tahu ini, oh dari Instagram, tahu dari ini gitu kan. Terus orang tua itu agak kurang underestimate-nya. Dulu kan kayak emang galih jualai gitu kan.
percuma sih di sekolahan kayak gitu ya dah. Tapi banyak biti abi mah. iya, tapi kan udah Bismillah gitu kan. Terus Ayu lihat kan waktu itu pas puncak banyak penjualan kan. Terus Ayu liatin ini omset bulan ini gitu kan, jual Bali gitu bulan. Oh segini, iya kata kan. Kan waktu itu berapa omsetnya kalau boleh tahu? 17-an. Ah, itu 17-an juta di ya. 13 itu di 3 bulan pertama kita sih. Dan itu terus berkembang ya, Ayu? Alhamdulillah, doakan udah. Dan semoga dia naik turun sih selama ini, tapi udah bisa mulai stabil kayak gitu. Produk Ayu juga dipasarkan ke kabupaten kota lain di Sumatera Barat selain Bukit Tinggi? Belum sih, tapi belum, masih ya? online aja sekarang. Padang masuk? Padang ada toko ini sih, toko kue, belum toko oleh-oleh. Oleh-oleh. Kalau toko oleh-oleh kenapa nggak ada? Karena ini kan ada perizinan ya dah. Kita udah ada izin PIRT halal udah ada, tapi sedang masa perpanjangan karena kemarin udah kadaluarsa, jadi belum masukin lagi ke swalayan ke gitu kan, harus pakai PIRT kayak gitu dah. Tapi sedang diurus perpanjangannya? Sedang ini nunggu keluar. Oh, nggak bisa jalan aja dulu sambil nunggu keluar kan? Enggak. Sudah ada yang lama kan? Oh iya, tapi kan pertama orang swalayan nggak mau minta nggak mau nerima yang kadaluarsa. Yang kedua pun kalaupun ada yang nerima, Ayu nggak berani karena takut pertama kalau misalkan ada BPOM sidak gitu loh udah. Pertama swalayannya kena, yang kedua kan nanti Ayu juga kena jelek nama orang Korea dan juga denda juga kan. Denda juga ya. Iya. Emang berapa waktu lama? Pengurusan? Seminggu sih dah, tapi kemarin Ayu baru karena persiapan ininya sih dah. Karena sekarang lebih ketat daripada sebelumnya. Syarat dapurnya dan lain-lainnya, kayak itu bahan yang kita gunakan semuanya itu benar-benar lebih ketat dari sebelumnya gitu dah. Semoga cepat lah ya. Iya. Boleh syaratnya ketat, tapi jangan diperlambat ya. Enggak. Ayu, ini sudah cukup dikenal ini. Apa rencananya ke depan? Kalau rencana ke depan sih kita kalau rencana Ayu nih orang Korea ini merambah di ekspor gitu dah. Di ekspor ya. Karena kalau dalam negeri sendiri apalagi Sumatera Barat sendiri kan udah banyak pemain gitu dah. Jadi kalau keluar kan pemainnya masih terbatas sedikit ya. Pengennya sih strateginya Blue Ocean, bukan yang Red Ocean, kan udah banyak ini kan. Pengennya yang strategi Blue Ocean, kita ciptakan pasar sendiri kayak gitu ya dah. Dan alhamdulillah itu target marketnya udah beberapa negara udah ada gitu kan. Ya tinggal mempersiapkan izin-izinnya untuk ekspor ini sih yang susah. Negara seperti apa aja dah? Yang pertama Korea, udah jelas ada ininya. Mantan orang Korea ya, pernah sekolah di situ kan? Terus di Korea udah bisa kan, di Australia juga ada teman di sana yang bagian nerima barang ekspor impor gitu kan dari Indonesia. Lalu Afrika juga mereka kan suka pedas. Dan sana juga udah ada kolega yang bakal nerima ini barangnya gitu. Jadi tinggal sekarang kapan nih siapnya kayak gitu. Tapi alhamdulillah karena sekarang pemerintah kan support UMKM itu kan. Jadi ada sih kemarin udah dikunjungi oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi gitu kan. Udah disampaikan, Bu saya pengen ekspor. Oke, pemerintah dukung karena kan visi misi pemerintah sekarang kan Wagub dan gubernur dan wakil gubernur sekarang kan untuk menciptakan 100.000 wirausaha selama 3 tahun ini kan. Begitu, alhamdulillah cukup. Jadi kita cukup terbantu lah ya dengan support dari pemerintah kayak gitu. Sekarang sih targetnya memang sambalado kita ekspor karena keripik kayaknya bukan nggak mungkin karena dia volumenya terlalu besar dah. Iya. Bisa juga dengan kerjasama dengan kelompok-kelompok diaspora yang ada di negara-negara itu, Minang gitu kan. Benar. Tapi lebih ke mengingat efisien lebih baiknya sambalado aja sih. Dia kecil, kita beli cabai di misalkan ini tujuannya ini dah kenapa Ayu sambalado ini. Ceritanya karena ngelihat orang petani itu dah ditawar pertama kali Ayu masuk ke dunia ini dah, dunia usaha makanan ini kan biasanya kan kentang aja kan. Pas masuk sambalado itu pas beli cabai Ayu heran gitu kan.
Terus saat ditanya orang itu kan kalau di pasar itu kan pasar sayur itu kan orang belinya kan langsung ke petaninya yang dari kebun kan ya udah. Terus saya tiap beli itu cuma nanya ini berapa sekilo gitu kan. Oh segitu gitu kan. Misalkan 20.000 gitu kan misalkan. Oh ya udah gitu kan. Tapi kan masih ngelihat gitu dah. Ngelihat misalkan bagus nggak atau gimana gitu kan. Padahal bukan niat mau nawar gitu kan. Terus katanya oh ya udah adek mau berapa kata dia kan. 18. Memang saya mau nawar gitu kan. Terus ngelihat orang di pasar itu udah orang sebelah juga nawar harga itu, wah kok ayo jadi kasihan gitu loh, orang udah capek-capek nanam kok ditawarnya segitu. Terus pas pulang ngadu ke orang tuh, kok di pasar orang nawar cabai, nawar sayur kayak gitu sih. Terus, sangat murah sekali ya. Terus kata orang tua, ya kamu sendiri sok-sokan nggak mau nawar, orang kalau belanja kan ditawar. Ya Ayu kan mikirnya kan gimana ya, dah kasihan gitu, orang udah susah bawa dari gunung ke kota terus ditawar kan gimana ya dah, karena Ayu juga pedagang gitu dah, kalau ditawar barang Ayu di orang ya nggak masalah, tapi kadang keinget ya Allah ini bikinnya susahnya gitu kan ya. Jadi Ayu ya apalagi petani gitu kan dah udah capek nanam, ada juga kadang yang gagal panen kayak gitu-gitu ya dah. Dari itu Ayu membuat Ayu tuh pengen banget mensejahterakan petani, jadi petani itu nggak usah lah salah satunya Ayu memproduksi sambal lado ini. Jadi kalau supaya petani cabainya ya semoga juga tersejahterakan semua mata rantai yang membantu kayak gitu kan dah. Jadi harga itu kadang Ayu juga heran dah, itu kenapa harga bawang misalkan cabai hari ini mahal besok kok rendah kayak gitu kan. Jadi kan Ayu pengennya ya udah nanti kalau kita langsung ke petani, kalau kita udah stable bisnisnya, jadi kan petani itu pertama dia nggak perlu ke pasar, yang kedua kan kita karena kita beli ke kebun ya deh ya, jadi kan dia ada kepastian harga terus dah gitu loh, jadi kan mereka nggak rugi gitu dah, itu sih niatnya. Yang penting itu kan mata rantainya lebih mata rantainya lebih bisa kita potong kayak gitu. Selain pengembangan Rangkurai nanti yang sudah berkembang lah itu kan. Ada target dari pendidikan? Pendidikan ya insya Allah kalau udah stabil usaha ini, jika Allah izinkan itu akan lanjut sekolah lagi S3 di Bogor lagi dan mengajar, sekolah bisnis. Mau mengajar. Tapi bisnis juga ya? Iya. Mengajar mau, tapi setelah usaha stabil udah bisa ditinggal kayak gitu dah. Kalau sekarang kan karena masih di awal kan semuanya masih Ayu dah. Masih Ayu semuanya. Kekurangan ini ya Ayu pergi ini nyari ini. Kayak bulan ini kayak gimana ya udah, karena kita masih awal, kalau udah bilang owner tuh ada malu dah. Soalnya masih Ayu yang goreng keripik. Masih Ayu tiap bulan masih mikirin quality control produknya harus lah kan. Dan ikut R&D juga kan, kayak bulan depan apa ya new produk kayak gitu kan. Masih ya semuanya masih Ayu kan. Termasuk gitu. Mengontrol kualitasnya ya. Iya harus kan. Merasakan kalau orang yang ngerjain pasti agak berbeda dikit rasanya. Iya. Oke Ayu, terima kasih atas kedatangannya di Andalas TV. Semoga apa yang kita bincangkan bermanfaat dan semoga saja Rangkurai berjaya. Amin. Dan menjadi santapan kuliner terbaik di Indonesia, terutama sambal lado Rangkurai. Amin. Dan ekspornya ya. Iya, dan ekspor sambal lado juga 2 tahun ke depan harus bisa ekspor sambal lado ke luar negeri ya. Iya, amin. Terima kasih Ayu sekali lagi. Semoga apa yang kita bicarakan dan kita bincangkan bermanfaat. Oke, kerabat Andalas TV, demikian perbincangan kita dengan Ayu Melisa Putri, owner UMKM Rangkurai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.